Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo kita akhiri pengawasan sonten menika. Kita teruskan kajian kita tentang kitab soal jawab. Kalau tidak salah sampai pertanyaan nomor 32. Bulan lalu pertanyaan 31, sekarang pertanyaan yang ke-32, halaman 197. Kita naskah kita bibir mau kita. Mohon penjelasan pertanyaan ini tentang penyimpangan akidah atau penyimpangan ibadah yang sering orang percaya atau dilakukan oleh orang pada bulan Muharram. Ini orang yang itu kalau itu sebelum pun ansal senagi pun apa dari desa ini tidak terus kendel. Baik, pertanyaan dari Jamaah Aisyah Jatino. Ibu bapak menikah pertanyaan tapi Jatino mundur pirsa tentang penyimpangan akidah atau ibadah dalam bulan Muharram. Niki dong, mungkin kamu betul. Muharram itu sasi nopo. Nopo? Wah, berarti ya mungkin. Surah nih. Saat ini sasi nopo. Sudah sih nopo. Wah, kosong. Kawal, daripada berbicara terus. Berbicara itu besar. Besar terus. Ini surah Muharram. Pertanyaan pun tentang penjelasan tentang penyimpangan akidah. Akidah menika keyakinan. Ibadah itu ya ibadah. Dan menika kita berikan jawaban. Telah kita ketahui bahwa Muharram bukanlah bulan yang jelek. Nek niku wong Arabku ngitung tanggal, ngitung sasi. Nek sasi Suro ora sida mantu. Betul nggih? Enten sing wani mantu boten iki diring sasi Suro. Kula penate pengajian ampun ngerti mantu sasi Suro boten napa-napa. Niku enten sing usul ngeten Pak. Pulau wani mantu Suro. Ini masalahnya mungkin belum dari orang sing teko. Ternyata pendapat itu tidak benar. Jadi sekarang pun kata mantu Suro mantu betul-betul. Baik. Jadi tidak ada umpamane nemoni alangan sasi Suro boten mergo sasine sing nopo wingit ya alangan itu iso Suro, iso Safar, iso Maulud, iso dino Senin, Selasa, Rabu. Jadi harus diperjelas. Baik, kita lanjutkan. Bulan
Muharram kalau suruh buatan bulan naas, bulan jelek. Muharram adalah sama dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan Muharram kalau suruh itu masuk salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Disebut dalam Al-Quran dengan kalimat arba'atun hurum. Arba'atun menika papat, tegesipun papat. Hurum itu yang dimuliakan. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya namanya bulan Muharram atau Syuro. Perlu diketahui bahwa ada pula yang menganggap bahwa bulan Syuro atau Muharram bulan keramat, bulan ringit, tanggal 1 Syuro, benda-benda yang dikeramatkan, tombak, keris, ini berbeda tombak atau lagi? Keris, kereta. Ini biasanya benda-benda pusaka keraton baik Solo maupun Jogja atau di keraton Cirebon. Milik keraton Jogja Solo yang dijamas, dibersihkan, dimandikan dengan tata cara, ada prosesi, ngedusi keris, ngedusi tombak, ngedusi kereta. Kerbau keraton yang dikeramatkan yang dengan panggilan Kiai Slamet, mungkin ada Slamet Kiai Slamet itu jenenge Kebo Keraton Solo. Dilarang kebun itu bule, jadi kulitnya itu pada tanggal 1 Muharram dikeluarkan dari kandangnya dan dimandikan. Binatang ini, kerbau ini, bukan kerbau ini, kerbau ini dan keraton itu dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi yang melihat, memegangnya, kotorannya, dipercaya membawa berkah dan menolak balak. Itu ada yang percaya. Pada tanggal 10 Muharram diyakini sebagai hari matinya Husain. Husain menika putunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Ali dan Fatimah. Kembar itu dijenenge Hasan dan Husain. Yang Husain ini kemudian dibunuh oleh oleh orang yang tidak senang. Itu diperingati dengan berbagai acara keagamaan. Tanggal 10 Muharram itu wafatnya Husain, cucunya Rasulullah. Ya, kalau di sini mungkin tidak terlalu kelihatan di Indonesia karena tidak banyak. Ini orang-orang di Iran dan mereka sangat menghormati keluarga Ali, yaitu terutama anaknya yang bernama Husain yang terbunuh di Karbala di Iran. Diperingati dengan berbagai acara keagamaan, sholat tetapi tirakatan lalu menangis dan memukul-mukul tubuhnya. Mengkeramatkan hari atau tanggal atau bulan atau benda tertentu, lalu melakukan amalan atau upacara peribadatan adalah merupakan penyimpangan akidah. Mereka tersebut keliru. Menurut Majelis Kaji Muhammadiyah, seperti itu tidak betul, cara seperti itu tidak betul. Akidah dari ibadah dalam Islam itu menyimpang.
yang harusnya bila kita hilangkan, karena termasuk perbuatan khurafat atau bid'ah, mengada-ada. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man amila amalan laisa alaihi amruna," sapa wae sing nindakake amalan yang tidak ada perintah, tidak ada contoh dari kami, dari Rasulullah, fawaratun, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Tapi riwayatkan kalau man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun, sapa wae sing nindakake ngamal rumangsane untuk ganjaran nek ora ning tuntunan saka Rasulullah menika tertolak, boten ditampi dening Allah. Enten boten iki sing sanggeng surah malam surah mupeng beteng. Surah apa juga. Enten mungkin rumah di kabar bengi-bengi jam 12 mupeng ini boten beteng, mupeng sawah. Kita oke, nopo mupeng sawah. Ibu baik melonnya harus panen. Jadi diukur kita lek-lekan samar yang dicolong wong. Nah itu tidak apa-apa, itu jodoh apa rojo koyo. Tapi kalau ngubengi omah, ngubengi sawah, ngubengi beteng atau ngubengi apapun, kalau dengan niat-niat tertentu untuk urusan apa tirakat, ini yang harus diwaspadai, itu termasuk awal dari perbuatan syirik. Dalam salah satu riwayat Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, yaitu suatu amalan keagamaan yang tidak ada tuntunannya, maka yang demikian itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah. Hadis Bukhari. Keyakinan tentang keramat, hari keramat, tanggal keramat, benda keramat atau tertentu bermula dari adanya angan-angan, kepikiran seseorang, ramalan seseorang, mungkin namanya sekarang bisa namanya dukun, ahli nujum. Kalau dalam bahasa itu namanya tukang ramal, itu ahli nujum. Kenapa disebut nujum? Bintang yang di langit itu dalam bahasa Arab namanya najmun. An-najmu itu bintang, tegese bintang. Nah, orang tukang ramal itu jare itu ditakoni kang ramal itu nonton bintang sih, peredaran bintang-bintang. Maka disebut dalam Arab itu ahli nujum itu artinya perbintangan. Atau paranormal. Mungkin terkelakkan dengan diri disebut wong pinter, nonton ya, kiai. Bahkan dari sore yang dikenal dengan sebutan kita di kiai wong pinter. Islam tidak membenarkan adanya keyakinan atau amalan atau perbuatan yang didasarkan pada dugaan-dugaan atau ramalan-ramalan seseorang. Dalam istilah bahasa ramal artinya arraf atau kahin. Kahin itu dukun, arraf itu ya kita juga ada tukang ramal. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa keyakinan ataupun amalan yang berdasarkan ramalan mengakibatkan kekufuran, bisa menjadi kafir orangnya, sing ramal maupun sing takon sing jaluk diramal, dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Wonten hadis dari Imam Hakim
dukun utawa tukang ramal wasat takahu terus bener ke apa sing diomongke dukune, bener ke apa sing diomongke tukang ramal mau, fakat kafaro maka dia telah kafir bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir keluar atau apa, tidak mempercayai apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Nanti hati-hati menikah karena resiko ini pun kafir. Kalau Nabi nomor kalian Nabi juga mana ta'araban sapa sing nekani dukun wong pinter fasa'alahu an syai'in nemoni dukun utawa wong pinter kok kiai mau perlunya bakal takon menanyakan sesuatu. Mbak dukun sesuk kula ini karena ulangan jenengan semantu dukun kula. Nah niku kok datang takon dukun. Betul saya takon dukun ngundang mawon apa kok parul. Terus dijalui berarti jual semantu tahun ngajar kawan itu dari kalau saksi kamu ini dulu itu sudah tahu. Jadi tidak usah tanya dukun, tanya kiri kanannya bagaimana itu berarti nengdi digonti nengdi. Wasal takahu bimayakul dan dia mempercayai akan omongan dukun kalau wau dikubu terus dicekeli dipercaya lam tuqbal mula dhewe iki mau sing takon ora bakal ditampa dening Allah salatuhu salate itu boten ditampa arba'ina yauman sajroning 40 dina. Itu berisi. Itu bukan omongan saya, menika pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sedaya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2230 hadis sahih. Terus kadang-kadang ketika ungelipun sapa sing mara nang gone dukun kok percaya karo apa sing diomongke, maka dia sholat selama 40 hari ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Petang dulu di nomor sedih itu sholatnya pinten penggansal. Yang di mobil petang dulu dari pinten kalian terus, masya Allah. Kemudian yang nanti pas petang dulu itu mati. Nah, alhamdulillah. Hati-hati Bapak Ibu. Saya boleh nonton di buat ibu kira-kira Bapak atau Ibu. Kartun nama putri. Oh penjelasan apa dari pengalaman kan dulu gitu. Jadi dua hadis tadi menyatakan siapa yang datang menemui arrafan atau kahinan, dukun atau peramal, termasuk itu enten ilmu perbintangan. Nanti mau seperti itu. Ini setelah ini Maret, itu bintangnya apa nih Maret? Bintang 7, bintang apa? Leo, Gemini. Kemudian diwaca dengan keterangan nih untuk Gemini, apa bintang Leo, bintang apa? Nah, bulan ini harus hati-hati. Ojo itu rumah, nek metu ojo metan, nek metan dulu. Orang terminum. Nah ini mempercayai seperti itu adalah menuju kepada kesyirikan. Dan itu tidak betul. Arep mantu dikandani karo tanggane. Niki Desember kok mantu lah, pripun wong ya wis ditembung. Nggih
nek sesuk seminggu mangedeke sapune diwalek mlumah. Dikai brambang bawang niku nggih padha mawon, percaya senajan sing ngomong dudu dukun, tapi itu cara berpikir yang tidak masuk akal. Enten meleh ngeten. Bar bayen niku napa? Lairan. Terus ari-arine di mainan sentil. Nanti besok mau jalan. Oke, anak rumah. Di sebelumnya berada di lampu. Di Jumat Sabuni. Lampunya dipadamkan ini. Itu termasuk salah satu pemikiran yang sesat. Boten bener-bener. Hari-hari itu respon dicopot, ya segera ditanam. Boten apa-apa ditandur itu karpet dan orang dipangani kucing atau pitik atau hewan-hewan ditanam. Jadi tandur itu juga tidak ada. Boten enten pemikiran apa-apa. Nah, begitu. Oke. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, penyimpangan dalam bulan Muharram itu sangat banyak, atau bulan-bulan lain sama saja penyimpangan itu sama. Menuju atau menjurus kepada kesyirikan. Umpamanya penyimpangan dalam hal ibadah. Kita dapati ada sekelompok umat Islam, sekelompok pas tanggal 10 Asyura, yaitu 10 Muharram, niku nindakake salat 4 rakaat antara zuhur dan asar. Ada hadisnya, tapi hadis ini hadis palsu, maudhu. Man sholat yaum Asyura, sapa sing salat sunat tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, 10 surat ma'baina dhuhri wa asri, waktunya antara zuhur dan asar, 4 rakaatin petang rakaat, yang kalau fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab, saben rakaat maca Al-Fatihah maratan wa ayatul kursi, Al-Fatihah pisan, ayat kursi, asyara maratin ping 10. Jadi biaya dulu ini baru tahu ngakon ini mau jujur malah tak mau jadi ngelakoni. Betul ya? Ini hadis palsu maudhu. Tapi ini ada yang mengamalkan. Umat Islam ada yang mengamalkan. Kalau kita di Muhammadiyah betul kenal amalan-amalan seperti ini. Baca Al-Fatihah, terus ayat kursi, ping 10, Qul huwallah, ping 11, Al-Falaq, Anas, ping 5, wa idza salama astaghfirullah, kemudian beristighfar sab'ina marrah, ping 70, Allah fil dari kubah bayda, Allah akan membangun dia adanya kubah di surga. Ini hadis kita cari ada memang dalam kitab, tapi disebut ini hadis maudhu, hadis palsu. Oh iya, ini mau masuk ke hadis. Baik. Kemudian berikutnya tentang penyimpangan berikutnya. Fadlu arba'in raka'atin bil Fatihah wal Ikhlas 50 marrah yaum Asyura. Ada lagi salat petang rakaat, maca Al-Fatihah, maca surat Qul ping 50. Ya ini sama, artinya penyimpangan pun penjaringan salatnya sedina ping 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambahi subuh, ditambahi salat tahliyah, qobliyah, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, pun itu dibundeli yang bisa jadi tinggalkan suatu. Itu hadis sahih
dan kanjeng Nabi lagi seperti itu. Untuk ditambahi duha, rakaat kena, rakaat pintu kena, tapi ditambahi sholat malam rakaat kena, rakaat kena tambahi witir. Mereka resmi mengandung ini komen ini betul. Berikutnya, sholat 40 rakaat sesudah zuhur ini yang tadi sudah kita sampaikan. Itu hadisnya maudhu, palsu. Berikutnya, penyimpangan tentang puasa pada waktu bulan Syuro. Ada, tapi ini juga hadis maudhu, hadis palsu. Man shoma yauma Asyura, sapa sing poso dina Asyura, dia buat tawaba asal al-alfin malaikat. Dia akan diberi pahala seperti pahalanya 10.000 malaikat. Nah, ini hadis maudhu. Ingkang leres Bapak Ibu, mangke bulan Syuro, bulan Muharram. Kita Muhammadiyah sudah punya semua namanya kalender Hijriah global tunggal. Posone Binjing Februari tanggal pinten 12. Riyoyone pun cekro. Nah, nanti pada waktu ada bulan baru, tahun baru Hijriah namanya bulan Muharram. Nek pas tanggal 11 pinjenan nawi boten repot sakit siang poso namanya poso tanggal 10 Muharram. Mereka ada turunannya dan Nabi Muhammad menjalankan, atau poso Arafah Binjing waktu jamaah haji tidak haji wukuf di Arafah. Nah, nanti sudah ada tanggalannya, itu poso Arafah. Ganjarannya setahun, dosanya setahun umur di Ngapura dan setahun yang akan datang. Berikutnya, penyimpangan pada bulan Syuro. Ada lagi hadisnya, ini juga hadis dhaif. Tentang pahala mendapat 30 kebaikan ini. Man shoma yauman minal Muharram, siapa yang puasa tanggal 1 hari pada bulan Muharram, maka baginya tiap-tiap hari mendapat 30 kebaikan. Ingkang wonten menika tanggal 10 Muharram dan atau tanggal 9 saged Muharram atau tanggal 10. Tanggal 11 menika hadis fikri Nabi nindake. Nek poso mulai tanggal 9 kali 10 sing 9 itu hadis qauli Nabi nembe janji lesan so yang aku sing diparingi panjang yuswa tahun ngarep yang memonisasi surah masih Muharram aku arep poso mulai tanggal 9. Betul. Ning Nabi tahun ngasih boten ngantos memang di bulan Muharram sampun puput yuswa. Jadi Nabi hanya mengerjakan tanggal 10 Muharram. Itu niru dengan Nabi. Tanggal 9 ya kenal, tanggal 10 itu mengerjakan dalam hadis sahih disampaikan. Berikutnya menyediakan buka puasa di hari Asyura, ini juga hadisnya dhaif. Nah, ganjaran-ganjaran itu. Kemudian puasa di bulan Muharram telah dibicarakan bahwa puasa-puasa berikut tidak boleh diamalkan karena hadisnya maudhu atau palsu. Tanggal 1 tanggal 9 Muharram atau pada tanggal 9, 10, 11 itu tidak yang ada 10 Muharram mereka wonten masyru' namanya disyariatkan atau 9 dan 10 Muharram. Baik, penyimpangan lain menangis pada tanggal 10 Muharram. Itu nangis mungkin tanggal 10 Muharram. Ternyata ada yang menjalankan, padahal itu tidak betul. Pada hari kiamat nanti akan bersama-sama dengan para nabi, para ulil azmi. Itu ada hadis, tapi hadisnya juga palsu tentang puasa menangis pada tanggal 10 Muharram. Nanti dikatakan akan bersama dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu tidak betul.
Gerhana pada bulan-bulan tertentu sebagai pertanda malapetaka. Artinya panjang, jadi tidak ada. Gerhana menika panci rikala Nabi tasih sugeng wonten gerhana. Kemudian pada hari itu Nabi keseripaan putranipun Jaler yang dinamakan Ibrahim, anaknya dari Maria Al-Qibtiyah, salah satu istri Rasul, namanya Maria Al-Qibtiyah, itu melahirkan anak laki-laki dan kira-kira usia belum lama, belum besar, mungkin sekitar 1 tahun atau 1 tahun setengah meninggal. Dan pada waktu itu ada gerhana. Kemudian orang-orang dong ngerasani dong rembuk Muhammad terputus. Karena ada abetar. Karena abetar dalam bahasa Arab itu orang-orang Arab itu nek durung duwe anak lanang, anaknya putri, durung duwe anak lanang, maka dia dianggap terputus. Kenapa terputus? Karena menurut tradisi Arab silsilah, umpamanya Nabi Muhammad punya anak Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Nanti kalau anaknya Nabi ini dua anak mana namanya cucunya Rasul, misalnya namanya tadi Hasan dan Husain kembali. Itu putranya pun Ali kali Fatimah menika putranya Rasulullah. Maka Hasan bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib, jadi nama Muhammad bilang mereka orang dia anak lanang. Ini kan dia anak lanang, misalnya di rumah itu tadi jadi namanya misalnya tadi Ibrahim. Nah Ibrahim ini nanti dikatakan Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama Muhammad muncul karena bin itu ke atas anaknya siapa? Anaknya bapaknya juga anak laki-laki terus ke atas. Yang tidak ada bin laki-laki bapaknya itu hanya Nabi Isa. Nabi Isa menikah bin Maryam. Jadi Isa anaknya Bu Maryam. Ini Bu Maryam menikah lagi Bu Maryam Bakulutek. Jadi hanya Nabi Isa, karena yang tidak punya bapak Nabi Isa, yang lainnya binnya bapaknya. Maka Nabi Muhammad dirasani pedot, Muhammad pedot karena putranya laki-laki wafat. Dua putranya Nabi Muhammad dan semuanya meninggal pada waktu kecil. Dilepas gerhana, maka Nabi berkhutbah, gerhana itu adalah urusan Allah, artinya planet-planet, ada bumi, matahari, bulan, ada bintang-bintang, itu semuanya beredar pada pos-posnya yang sudah diatur oleh Allah. Bukan karena matinya seseorang. Nabi Muhammad berkhutbah pada khutbah berikut. Jadi gerono menika boten mergo matinya Ibrahim alaihi apa putranya Nabi Muhammad. Juga bukan karena hidupnya seseorang. Mergo lainnya sapa melepas gerhana boten. Itu memang beneri, kebetulan saja. Nah, kemudian turunlah surat Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami telah beri kamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkorbanlah untuk Allah. Inna nasyaka huwal abtar. Sesungguhnya Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar, dia yang terputus. Mau orang-orang kafir tonggo Nabi ngerasani Muhammad abtar. Abtar itu terputus. Karena terputus itu orang dia anak lanang mati.
Tapi kemudian Allah menurunkan surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Menurut Allah, sesungguhnya yang pembencimu wahai Muhammad, orang-orang kafir itu, dialah yang abtar, yang terputus. Maksudnya terputus dari rahmatnya Allah, terputus dari ganjaran yang diberikan Allah, tidak akan mungkin dapat ganjaran.